Angkat kedua tangan kita di mana berada, karena kita tidak tahu doa mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa ajil sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, sering kami menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, jika Engkau telah tidak memberikan kesempatan kepada kami memperbaiki diri kami, jika Engkau tidak memperbaiki dosa kami, sungguhlah kami sangat merugi. Karenanya untuk itu ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi, yang kami lakukan terang-terang. Dari mulai akil balik hingga sekarang, dari kami mulai melakukan dosa, hingga Engkau mewafatkan kami. Duhai Allah, ampuni pula dosa pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, anak cucu kami. Ampuni semua, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul bersama dalam rangka seminar kesehatan sebagai upaya ikhtiar kami menuntut ilmu di masa pandemi ini ya Allah. Berikan kemudahan, kelancaran niat kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, ini Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnadi. Baik, para hadirin, sebelum masuk ke acara inti, marilah kita dengarkan sambutan dan arahan dari Ibu Koni Wuryanto, selaku Deputi IVP Infrastruktur Telkom Regional 2. Kepada Ibu Koni, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu ya, kita semua yang hadir di tempat ini. Apakah dengar suara saya semua? Terdengar jelas, Ibu. Dengar Ibu ya, terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke acara berikut, sebaiknya saya akan menyapa kita semuanya. Saya berkesempatan semua. Kita bersyukur untuk pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti acara webinar mengenai kanker payudara di tengah pandemi ini. Ya, sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu untuk kita semua yang hadir. Saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Anastasia Nurani selaku Kepala Yakkes Regional Jakarta dan Banten. Selamat siang Bu, dan juga narasumber kita yaitu Bapak Dr. Walta Gautama SPKB dalam kurung K ONK selaku narasumber kita, dan juga saya menyapa Ibu Vira selaku Deputi EVP Marketing. Selamat siang Bu, dan juga seluruh ibu-ibu Forsikator Group dan seluruh karyawati
Telkom Regional 2. Terima kasih semua buat kehadiran untuk acara kita ini. Semua kita boleh sungguh bisa menerima, ya, bisa menerima pembelajaran bagaimana kita bisa mengikuti apa yang namanya ini kesehatan kanker payudara ini yang sebenarnya sangat ditakutin, ya. Ini tidak hanya bisa diterima oleh umur sekian dari umur sekian, tapi dari mulai nona-nona juga dari ibu-ibu umur sekian ya. Apalagi di tengah masa pandemi ini kita sungguh waspadai, ya, karena tingkat kesetresan manusia itu sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu kita bersyukur, ya, untuk siang hari ini kita bisa mengikuti acara ini, ya, kita boleh dibekali bagaimana kita mewaspadai sejak dini, ya, baik itu putra putri kita. Kalau nggak salah Pak, kanker payudara ini bisa juga dimiliki oleh kaum bapak. Kalau pernah saya dengar selentingannya, apakah benar apa gimana kita juga nggak tahu. Tapi untuk pada siang hari ini kita boleh belajar, kita boleh menikmati acara webinar mengenai kanker payudara ini di tengah pandemi ini. Sebelum itu saya mengucapkan dulu permohonan maaf untuk ketidakhadiran Ibu Nanta selaku EVP Regional 2, Ibu Ketua Forsikatel kita, karena berhubung beliau ada acara di tempat lain. Sebenarnya beliau ini ingin sekali untuk hadir bersama dengan kita, tapi beliau tidak bisa karena ada sesuatu hal. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa gembira kita untuk bisa menghadirkan acara ini. Oleh sebab itu saya kembalikan kepada kita semua, khususnya kepada narasumber kita, untuk bisa kita menikmati acara kebersamaan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Koni Wuryanto. Semoga kita mendapatkan berkah ilmu dari pemaparan Dr. Walta ya Ibu ya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Anastasia Muryani selaku Kepala Yakes Regional Jakarta Banten. Kepada Ibu Anas dipersilakan Bu. Terima kasih Mbak Asa untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Pertama-tama saya mengucapkan menyapa dulu narasumber kita, yaitu Dr. Walta Gautama Said Temuhayo, spesial bedah onkologi dari Rumah Sakit Darmais. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan sharing ilmu kepada kami di sini yang mayoritas adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu dengan topik yang menarik pagi ini dengan tentang kanker payudara di masa payudara. Berikutnya saya sapa Ibu Koni Wuryanto selaku Deputi EVP Bidang Infrastruktur. Terima kasih Bu Koni untuk kehadirannya pagi hari ini. Juga kepada Ibu Vira Teddy selaku Deputi EVP Bidang Marketing. Dan juga ibu-ibu anggota Forsikatel dari Telkom Divisi Regional 2 Jakarta dan Banten. Pada pagi hari ini kita bersama-sama di sini akan mendengarkan atau menyimak paparan dari Dr. Walta tentang apa itu kanker payudara di masa pandemi. Kalau saya tidak salah, dari saya baca-baca, kanker payudara itu merupakan penyakit kedua yang banyak korbannya, artinya pembunuh nomor 2 setelah penyakit jantung koroner. Jadi memang kita, apalagi ibu-ibu ya, walaupun tadi Bu Koni menyebutkan bahwa bapak-bapak juga ada yang terkena, dan memang ada Bu, bapak-bapaknya juga terkena kanker payudara, namun sebagian besar itu adalah di ibu-ibu ya, karena kita sebagai ibu menyusui
hamil dan sebagainya secara biologis memang kami yang ibu-ibu ini yang rentan gitu ya. Nah, sesuai dengan misi dari Yakes Telkom bahwa kita memberikan edukasi, pelayanan, sosialisasi tentang kesehatan sehingga paradigma sehat itu bisa menjadi value bagi seluruh karyawan dan pensiunan beserta keluarga dari Telkom Group. Jadi diharapkan apa yang kami berikan ini nanti yang akan disampaikan oleh narasumber bisa menjadi ilmu, bisa menjadi wawasan untuk kita bersama, dan ini bisa menjadi bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga kita nanti bisa terhindar atau terbebas dari apa yang namanya itu penyakit kanker. Walaupun banyak kanker-kanker yang lain, tetapi persentase yang terbesar itu memang ada di kanker payudara. Gitu. Jadi hari ini kita bersyukur bisa kumpul ya, dan partisipan saya lihat di sini lumayan, ada 55 partisipan, cukup lumayan banyak. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua di hari ini. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi saat ini, pandemi COVID-19 yang belum berakhir, banyak hal-hal yang harus kita lakukan, banyak hal-hal yang harus kita waspadai bersama ya terkait dengan pandemi. Dalam kesempatan ini kami selaku pengelola kesehatan kembali mengingatkan, mereminding bahwa pandemi ini belum berakhir, pandemi ini masih berjalan, dan kasus-kasus terkonfirmasi masih ada, walaupun sudah terjadi penurunan, alhamdulillah, secara nasional pemerintah mengumumkan hari ini tadi saya mendengar kemarin itu hanya 700 yang terkonfirmasi nasional, padahal biasanya itu sampai di atas 1.000, bahkan di atas 5.000 dalam satu hari ya. Nah, ini suatu berita yang baik buat kita semua. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus ya, sampai nanti tidak ada lagi kasus terkonfirmasi. Namun itu masih diharapkan partisipasi kita semua untuk tetap menjalankan protokol COVID-nya, protokol kesehatan kita. Sehingga kita tidak lengah, kita tetap waspada dimanapun kita berada, dan bertemu dengan siapapun. Karena saat ini mulai banyak muncul klaster-klaster keluarga. Ya, dari suami, istri, anak-anak semuanya terpapar. Ini cukup memprihatinkan buat kami selaku penyelenggara layanan kesehatan ya, karena ternyata munculnya bukan dari klaster perkantoran. Nah, mungkin nanti ibu-ibu di rumah bisa saling mengingatkan dari suami dengan anak-anak, terutama yang anak-anaknya sudah beranjak dewasa tuh biasanya sering melakukan aktivitas di luar ya, ibu-ibu ya. Nah, ini tolong diingatkan ke anak-anak bahwa mereka di luar sana tetap harus menjaga protokolnya, menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Karena jangan sampai mereka pulang ke rumah membawa virus dan kita sebagai orang tua bisa terpapar. Mungkin itu saja sebagai awal pembukaan ini. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Dr. Walta bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan juga untuk lingkungan kita, sehingga kita bisa tetap menjaga kesehatan kita semua, sehingga minimal kita bisa memberikan pengetahuan, wawasan kepada keluarga terdekat kita. Untuk tim saya, tim pembinaan yang dikomandanin oleh Dr. Andi, ya di sini ada Dr. Ita, Dr. Agung, ada Mbak Aza, Mbak Ocha, lengkap nih saya lihat ya, Pak Kusnadi. Terima kasih untuk kesempatan atau dengan diadakannya acara ini ya. Tetap semangat buat tim pembinaan. Perjalanan kita masih panjang karena kita berkesempatan untuk bisa menghadirkan program-program preventif dan promotif buat para pelanggan-pelanggan kita ya, baik karyawan maupun pensiunan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa terus membangun kesehatan di lingkungan karyawan dan pensiunan dan menjaga status kesehatan mereka supaya tetap baik
gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk tim saya, Dr. Gigi Andi dan teman-teman semua. Terakhir, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anas yang tidak pernah lelah untuk mengingatkan kita agar terus patuh terhadap prokes ya Bu ya, karena COVID belum berakhir. Baik, ibu-ibu dan beberapa bapak-bapak nih yang berbahagia, sekarang kita akan masuk ke acara inti dari hari ini, yaitu pemaparan materi kanker di masa pandemi bersama narasumber kita, Dr. Walta Gautama, spesialis bedah onkologi. Di sini ada rekan saya, Dr. Margareta, Dr. Ita, selaku tim Satgas COVID di Yakes Jakarta akan menjadi moderator dan membantu jalannya kegiatan. Kepada Dr. Ita, dipersilakan dok. Terima kasih Mbak Aza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Mbak Aza atas waktunya. Perkenalkan saya Dr. Margareta atau Dr. Ita dari tim pembinaan dan Satgas COVID juga, Yakes Jakarta dan Banten, yang akan memandu sesi ini sampai kurang lebih 1 jam 10 menit ke depan ya. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dr. Walta Gautama, spesialis bedah onkologi sebagai narasumber pagi ini. Selamat pagi Dok, selamat bergabung di acara ini. Kemudian yang terhormat Ibu Ketua Forsikatel, yang mana hari ini diwakili oleh Ibu Koni Murianto, beserta jajarannya, dan seluruh ibu-ibu Forsikatel dimanapun berada. Kemudian yang kami hormati Kepala Yakes Regional 2 Jakarta dan Banten, Ibu Anastasia, beserta tim Yakes lainnya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara seminar pagi ini. Dan tema seminar pagi ini adalah deteksi dini kanker payudara selama pandemi. Tapi hari ini yang hadir juga bukan hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga nggak apa-apa ya Pak ya, gitu. Dan di sesi ini selain pemaparan materi oleh narasumber, juga ada sesi tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab ini nanti bisa Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya. Kemudian jika ingin bertanya langsung kepada narasumber, boleh dengan mengklik dengan raise hand. Nah, tema kali ini adalah sangat menarik. Pasti ibu-ibu sudah tidak sabar lagi ingin mendengar langsung dari pakarnya, yaitu Dr. Walta. Namun sebelum Dr. Walta memaparkan materi lebih lanjut, saya perkenalkan dulu narasumber kita pagi ini, yaitu dengan nama lengkapnya adalah Dr. Walta Gautama, spesialis bedah onkologi. Beliau sebagai dokter spesialis bedah onkologi di Rumah Sakit Kanker Darmais. Bagi ibu-ibu atau bapak sekalian yang pernah berobat ke Rumah Sakit Kanker Darmais pasti tidak asing lagi dengan beliau ini. Kemudian beliau juga Kepala Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan beliau juga adalah Ketua Praboy Pusat. Praboy ini adalah Persatuan Ahli Bedah Tumor Indonesia. Kemudian beliau juga Wakil Ketua 3 Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Nah, demikianlah profil singkat beliau yang sangat luar biasa ini. Dan marilah kita simak bersama paparan materi dari beliau. Kepada Dr. Walta, dipersilakan. Terima kasih. Suara saya cukup terdengar. Terdengar dok. Terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan
materi yang diberikan hari ini. Di awal saya sempat berpikir ini bingung juga kenapa ada perbedaan di masa pandemi dan di bukan pandemi. Seperti kita ketahui bahwa kita pernah melewati masa hidup normal, lalu datangnya pandemi di bulan Maret, pengumuman pemerintah pertama itu bulan Maret, kita masuki masa abnormal namanya. Abnormal sekian bulan, lalu dinyatakan new normal. New normal sampai sekarang belum normal-normal. Jadi sehingga yang tadinya kita berpikir bahwa kondisi pandemi ini akan berlangsung singkat, tapi ternyata berlangsung cukup lama. Saya coba share screen, mudah-mudahan sebentar. Terlihat ya, Mbak Aza? Terlihat, Dok, jelas. Ya, yang saya hormati Dr. Eta dan Ibu Koni dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan sebentar. Ya, jadi saya akan mulai bahwa di Telkom ini kalau kita lihat data, saya coba susuri data kemarin yang ada, bahwa hampir 40% lebih pasien yang dari Telkom itu datangnya sudah stadium 3 dan 4. Jadi ini satu yang menurut saya cukup masalah untuk kawan-kawan di Telkom. Kenapa? Karena 40% lebihnya itu datangnya terlambat. Jadi apalagi kita belum lihat nih setelah masa pandemi ini berakhir atau selama masa pandemi ini berakhir akan bagaimana. Karena ada beberapa hal di mana sebagian besar ada aturan-aturan untuk menunda pengobatan. Nanti di slide saya ada aturan-aturan selain menunda pengobatan. Beberapa dokter bedah onkologi membatasi pertemuan dengan pasien. Bahkan pengobatannya dengan online atau konsultasinya dengan online. Yang berikutnya adalah ya pasiennya juga takut untuk datang ke rumah sakit. Jadi ini satu masalah. Saya akan mulai dengan mengenal kanker payudara. Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara. Seperti kita ketahui bahwa payudara itu kalau terdiri dari kelenjar payudara, saluran kelenjar, dan jaringan ikat penunjang payudara yang dibungkus oleh kulit dan ada putingnya. Nah, kanker payudara terjadi karena adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sehingga sel ini tumbuh dan berkembang biak tanpa bisa dikendalikan. Jadi dalam satu sistem sel, pada saat sel normal itu, pada saat sel itu menua, itu akan ada proses di mana kode bahwa sel itu akan menjalani kematian. Jadi dia dikasih kode kalau sudah tua, Anda harus mati. Nah, pada kasus kanker, kode ini rusak. Sehingga sel tetap terus tumbuh. Karena sel tetap terus tumbuh, ya apa yang terjadi? Jadi kalau ini saya gambarkan, ini ada saluran ASI yang normal bahwa 70% sampai dengan 80% kanker payudara justru asalnya dari saluran ASI. Hanya sekitar 20%-nya berasal dari kelenjar produksi ASI. Nah,
awal mulanya akan terjadi pertumbuhan sel yang berlebihan, di mana sel tumbuh berlebihan tapi masih tampak normal, intinya masih satu, lalu dia mulai berbentuk makin tumbuh ke dalam makin banyak, mulai atipik. Artinya atipik itu mulai bentuknya berbeda-beda. Mulai atipik atau tanpa bentuk namanya. Lalu dia akan berkembang menjadi DCIS. DCIS ini sebenarnya sudah jadi kanker, di mana inti selnya sudah mulai berubah, ada yang inti selnya 2, ada yang bentuknya berbeda, tapi semua masih di dalam saluran ASI. Nah, DCIS ini adalah kanker stadium 0. Kanker stadium 0 di mana belum keluar si selnya ke saluran. Lalu berkembang lagi akan menjadi kanker yang sudah invasif. Nah, inilah kanker yang sudah invasif ini yang mulai berstadium namanya. Jadi kalau di CIS boleh dibilang belum jadi sudah kanker tapi belum keluar dari kandangnya, sedangkan kalau yang invasif dia sudah keluar dari kandangnya. DCIS tidak punya kemampuan menyebar, 99% DCIS ini tidak punya kemampuan menyebar ke tempat lain. Sedangkan kalau bahwa sebagian besar, hampir 90%-nya kanker payudara itu berupa benjolan. Nah, hanya 10% yang bukan benjolan. Nah, sifat dari benjolan yang kanker, yang pertama adalah biasanya di salah satu payudara. Jarang benjolan itu atau kanker itu ada di kedua payudara secara bersamaan, walaupun ada, tapi tidak sampai dengan 2%. Nah, sifat benjolannya yang pertama adalah keras. Keras kalau kita bandingkan adalah seperti kita mengetok kayu atau teraba kayu, seperti batu dia. Yang kedua berbenjol-benjol. Yang ketiga tidak nyeri. Yang keempat sulit digerakkan. Nah, kesulitan kita di dalam diagnostik kanker, kalau di serviks, untuk melihat kanker yang masih sangat-sangat dini atau seperti di CIS tadi, itu kita bisa lihat dengan warnanya. Nah, kalau di kanker payudara tidak bisa. Kenapa? Karena sebagian besar yang sudah mulai berwarna atau sudah mulai berbentuk bukan benjolan, itu sebagian besar ada di stadium 3 dan 4. Nah, ini yang saya kasih contoh. Ini kemerahan. Kemerahan ini sudah stadium 3B. Jadi kalau ada benjolan dengan sudah ada kemerahan stadium 3B. Jadi saya sebenarnya tidak senang untuk menampilkan gambaran-gambaran karena sebagian besar gambaran ini justru stadiumnya sudah terlambat. Karena kalau dia masih dini justru berupa benjolan saja di dalam payudara. Nah, seringkali pasien-pasien itu ngerasa, oh belum ada kemerahan, nggak usah berobat dulu, saya tidak merasa sakit. Jadi delay dia. Nah, ada kulit yang melesak ke dalam atau selesung pipit. Nah, kadang-kadang kembali lagi karena dia tidak merasa sakit, dia tidak merasa aneh. Ini gambarannya kulit yang seperti ada lesung pipit. Ini pun stadiumnya sudah terganggu.